Apa ini lelucon? Aku tahu ini adalah permainan lelucon. Tapi lelucon macam apa? Siapa kau? Dengar, tadi ada seorang wanita di sini memakai pakaian pengantin. Tidak ada orang di sini. Itu cuma halusinasimu. Tidak sayang, aku tidak berhalusinasi. Benar-benar ada wanita di sini. Kau lelah, kau mungkin telah tertidur. Aku senang kau telah bangun, karena kau harus tetap terjaga sekarang. Coba lihatlah. Ada seorang wanita duduk di sini. Siapa? Tadi malam dia mengenakan pakaian pengantin. Aku melihatnya. Tidak ada orang? Dia ada di sini. Kau berhalusinasi lagi. Mungkin. Cerita berikut ini tentang keluarga kerajaan yang terletak di Rajasthan. Ini tentang seorang gadis, Ragini, yang menikah dengan Raja Ratore. Ragini memiliki banyak sekali impian untuk kehidupan pernikahannya. Impiannya dimulai dari sebuah keluarga. Sedikit yang tahu bahwa impiannya akan segera berubah menjadi mimpi yang buruk. Itulah istana mewah kami. Untuk generasi, klan Rator telah membangun rumah mereka. Ini kebanggaan dan kehormatan kami. Aku seorang raja. Dan kau? Seorang ratu. Ketika itu nenekku baru saja menikah. Dia sangat bahagia. Dia bahagia karena dia anak yatim. Telah menikah dengan seorang pangeran dari keluarga Ratore. Dia punya banyak harapan. Dia tahu itu adalah pernikahan kedua dari Tuan Ratore. Istri pertamanya wafat beberapa waktu lalu. Tapi nenekku tidak peduli tentang hal itu. Dia sangat bahagia karena dia menjadi pusat perhatian. Mahei, kau tidak tahu caranya keluar dari mobil? Sudah tidak apa-apa. Ayo aku bantu. Ayo cepat.
Keluar lewat sini. Salam yang mulia. Hei, kenapa bisa ada kotoran di sana? Itu jejak kakimu. Bersihkan lantai ini, pelayan. Sekarang! Ragini, dia ini pengasuhku. Dan pekerjaannya di istana banyak sekali. Tapi kau jangan gugup. Kau mungkin tidak bermimpi seperti berada di istana besar. Apa tidak ada upacara penyambutan selamat datang? Itu semua sudah kami atur. Tapi pertama-tama sebaiknya masuk dulu. Dia akan jelaskan tentang kebiasaan keluarga kami. Kau ikuti sarannya, ya? Percayalah yang mulia. Kami akan mengurus istrimu dengan baik. Baiklah, aku pergi dulu. Nyonya, anggap saja seperti di rumah sendiri. Tapi Anda harus mengikuti aturan dan tradisi di rumah ini. Mari, aku akan mengantarmu ke kamar tidurmu. Letakkan di sana. Ayo. Siapa itu? Siapa kau? Dengar ya, aku Ragini. Aku ini istri Tuan Ratore. Aku ratu yang baru. Kau dengar aku? Dengarkan aku baik-baik. Kau harus tetap dalam batas-batasmu. Kau ini pembantu,
Jadi berperilakulah seperti itu. Dan jangan bertindak seperti ratu. Karena di sini ratunya adalah aku. Kau memanggilku pembantu? Kau harus mematuhi perintahku. Jangan berani mencoba melawanku. Dan jangan sekali-kali mengabaikanku. Karena kalau tidak, Apa yang sudah kau lakukan? Tolong! Apa ada orang? Nyonya. Kenapa? Apa yang terjadi? Wanita itu... Wanita itu... Ada apa? Kemana dia? Apa kau dengar suara? Dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Suara apa? Gemerincing gelang kaki. Tidak, aku tidak mendengar apa-apa. Coba lihat. Ya ampun, kau berdarah. Mari, ikutlah denganku, biar kau obati. Ayo, ayo Nyonya. Sudahlah, tidak ada apa-apa. Sudah, ayo. Nyonya, bagaimana kau bisa terluka di pipimu? Apa kau jatuh? Begini, tadi aku melihat ada seorang wanita di sana. Dan dia mengaku sebagai seorang ratu. Dan dia juga mengancamku. Apa kau tahu siapa dia? Tidak, aku rasa itu tidak mungkin ada. Kalaupun ada apa-apa, aku yakin Yang Mulia pasti akan melindungimu. Tidak, dia ada. Dia yang sudah menyakitiku. Nyonya, tidak ada apa-apa di sana. Kalaupun ada orang, kenapa cepat sekali? Aku tidak tahu. Sudahlah, kau hanya butuh istirahat. Sebaiknya kau ikut denganku. Ayo. Aku mau tanya, Iya. di mana pakaian Tuan Ratore? Kalau dia datang ke sini. Dia tidak akan datang ke sini. Dia punya ruangan yang terpisah dan kau tidak diizinkan untuk masuk ke kamarnya. Kalau memang dia membutuhkanmu, dia pasti akan datang untuk bertemu denganmu. Bagaimana bisa begitu? Dia itu kan suamiku. Nyonya, ini adalah aturan dalam kerajaan ini. Biasanya Nyonya tidak dibolehkan memakai perhiasan pernikahan. Hanya ratu pertama yang boleh memakai perhiasan tersebut. Hanya dia yang berhak. Sebaiknya lepaskan perhiasan itu. Tidak, aku tidak akan melepaskannya. Aturan dari mana itu? Ini sudah tradisi, seperti yang diinginkan oleh Yang Mulia Rator. Baiklah, aku akan melepaskan perhiasan ini. Tapi aku tidak akan memberikannya padamu. Nenekku menemukan kebiasaan keluarga yang cukup aneh. Ada terlalu banyak pembatasan. Tapi dia tidak banyak berpikir tentang batasan-batasan itu. Bahkan dia berpikir sudah tugasnya untuk mengikuti kebiasaan keluarga itu. Dia berpikir bahwa itu cukup normal untuk keluarga kerajaan.
Kau itu siapa? Kenapa kau selalu saja menyusahkanku? Pengasuh! Tuan Ratore! Kuperingatkan kau. Kau tidak seharusnya memakai perhiasan ini. Mengapa kau tidak bisa memahami sesuatu yang sederhana? Hati-hati ya, jangan sampai merusaknya. Pengasuh! Pengasuh! Dia datang lagi ke kamarku. Wanita yang sama. Dia mengaku sebagai ratu pertama. Dan dia merusak perhiasanku. Itu tidak boleh terjadi. Kenapa kau tidak hati-hati? Kenapa kau tidak mengatakan itu? Tidak ada yang boleh memasuki ruangan itu tanpa seizin dariku. Ikutlah denganku. Dan lihat apa yang sudah dia lakukan di kamarku. Ya sudah, Ayo. teruskan pekerjaanmu. Ayo, Iya. ayo. Pengasuh, lihatlah. Tadi Nyonya bilang perhiasannya rusak. Sekarang di mana? Pengasuh, tadi cerminnya juga pecah. Perhiasannya rusak, tergeletak di lantai. Dia sudah mencuri perhiasanku dan mengambilnya. Pengasuh, dia memakai kerudung berwarna biru. Dan dia menutupi kepalanya. Dan kuku jari telunjuk kanannya lebih panjang. Tidak ada orang seperti itu di sini. Nyonya hanya berhalusinasi. Tidak, pengasuh. Tunggu dulu. Kau juga melihatnya, kan? Katakanlah yang sebenarnya. Nyonya, apa Nyonya melihat wanita ini? Iya, itu dia. Cepat panggil dia ke sini. Dan kebenaran akan segera terungkap. Tapi Nyonya, dia tidak bisa datang ke sini. Kenapa? Karena dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Apa? Kau harus mematuhi perintahku. Jangan mencoba untuk melawanku. Aku berani bersumpah. Kalau aku pernah bicara dengannya. Dia masih hidup. Aku pernah melihatnya. Aku tidak bohong. Dia pasti ada di suatu tempat di sekitar sini. Aku akan menemukannya. Dan aku akan buktikan kalau dia ada. Pengasuh,
Kau masih ingat kan apa yang pernah kukatakan? Suamimu akan datang kepadamu nanti. Sebaiknya kau tidak pergi ke sana. Itu adalah ruang pribadinya. Dia tinggal di sini. Tidak akan merubah rutinitas untuk apapun juga. Dan dia akan datang kepadamu kapanpun dia mau. Sebaiknya aku akan mengantarmu kembali ke kamarmu. Nyonya, tunggu sebentar. Sebaiknya jangan di situ. Itu kursi ratu pertama. Sebaiknya di sana saja. Aku punya permintaan. Ya, katakan. Aku bersedia mengikuti semua kebiasaan keluarga ini. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Kami juga memiliki kebiasaan dalam keluarga kami. Pengantin wanita menyiapkan hidangan manis untuk pengantin pria. Sayangnya aku sudah tidak punya keluarga. Jadi dengan seizinmu, aku minta padamu untuk... Jadi itu saja? Silakan. Aku akan menunggu di sini, pergi dan siapkan hidangannya. Pastikan itu lezat. Aku ingin sesuatu yang lebih baik dari hidangan ini. Tentu, aku janji kau pasti nanti menjilati jari-jarimu. Halwa yang sangat baik. Tapi sayangnya, semua usahamu akan sia-sia saja. Karena ini adalah dapurku. Kau tidak bisa masak di sini tanpa seizin dariku. Aku sudah peringatkan, kalau kau ingin bertahan di sini, kau harus melakukan apa yang aku katakan. Tapi kau mengabaikan peringatanku. Sekarang terimalah akibatnya. Tolong! Tolong! Tuan Ratore! Tolong aku! Tolong! Ya ampun, Tolong aku! Tuhan. Apa-apaan ini? Kau hampir membakar dapur dan juga dirimu. Apa itu? Apa yang kau siapkan? Hewan saja tidak akan memakannya. Kau siapkan itu untukku? Belum, Tuan Ratore. Aku belum mempersiapkan itu. Dia yang melakukan semua ini. Siapa? Tidak ada. Wanita itu tadi ada di sana. Siapa? Wanita yang dia di sana. Tadi dia di sana. Kau ini kenapa? Kau kehilangan pikiranmu apa? Seperti biasa, Tuan Ratore akan pulang terlambat. Dan bukannya pergi ke kamar Ragini, ia akan pergi tidur ke kamarnya.
Siapa dia sebenarnya? Dia itu hantu atau seorang wanita yang tinggal di rumah itu? Nenekku bingung, dia tidak mengerti apa-apa. Ini berlanjut untuk waktu yang lama. Nenek dan kakek, mereka tidur di kamar masing-masing. Suatu hari dia bertanya-tanya, apa dia akan menemukan semua jawaban di kamar suaminya. Dia pikir dia akan menemukan sesuatu di kamarnya yang bisa membuka beberapa hal dari misteri. Selamat ulang tahun, Ratuku. Tuan Ratore, aku melihat semuanya tadi malam. Apa itu? Tadi malam, aku melihat kau merayakan ulang tahunnya. Aku tahu kalau sukanya masih hidup. Apa yang kau katakan? Sukanya itu tidak lebih... Aku heran kenapa kau mencoba menipuku supaya percaya kalau dia sudah mati. Ini cukup, aku tidak akan diam. Kenapa kau menikahiku kalau kau ingin bersama dengan sukanya? Tidak heran kalau dia sangat membenciku. Karena aku ini istri kedua. Aku wanita lain yang ada di antara kalian. Karena itulah dia marah padaku. Ragini, aku pikir kau sudah gila. Kau sepertinya selalu berhalusinasi. Apa kau baik-baik saja? Pengasuh mengatakan padaku kau telah melihat hal-hal aneh. Hal-hal aneh? Aku sendiri sudah melihat sukanya. Aku sudah bertemu dengannya. Apa kau tidak sadar? Ini bukti dia masih hidup. Dia sudah melakukan ini padaku. Dan tadi malam, aku melihat kalian ada di kamarmu. Kau merayakan ulang tahunnya Tuan Ratore. Sukanya itu tidak lebih dari sebuah hiasan. Aku tinggal sendirian di ruangan itu. Ini masalah pribadiku. Tapi begitulah kebiasaanku selama ini. Tidak ada yang berubah. Jadi aku sarankan kepadamu, lebih baik kau menghadapinya. Kalau kau tidak bisa, itu salahmu. Lihat, ada sukanya. Di atas sana. Dia tadi... Aku tidak peduli apa yang kau lihat. Aku rasa aku telah berbuat kesalahan besar dengan menikahi seorang anak yatim piatu yang selalu berhalusinasi. Tetap awasi dirinya. Bunuh dia jika ada yang tidak beres. Nenek merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Sesungguhnya nenekku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia yakin bahwa sukanya lah yang berada di balik semua ini, baik itu hidup atau mati. Saat itulah nenekku mencoba untuk mencari tahu semuanya. Apa sebenarnya yang telah terjadi? Ibu, kami belum lama di sini. Kami datang bekerja di rumah ini setelah kematian ratu pertama. Mereka menggantikan semua pembantu tua, kecuali pengasuh. Apa kau tahu di mana ratu pertama dikremasi? Hanya ada satu tempat, Bu. Tidak ada krematorium lain di sekitar ini. Bu, aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun. Sukanya tidak dikremasi di sini. Juga tidak tahu dari seorang imam yang telah melakukan ritual terakhir. Dia adalah ratu kami, istri dermawan kami, dan aku pasti akan ingat jika dia dikremasi di sini. Jadi aku benar. Terima kasih, Pak.
Oh ya, tolong katakan sesuatu. Apa yang terjadi kalau tidak melakukan kremasi orang mati? Jika mayat tidak dikremasi sesuai dengan kebiasaan kami, dipercaya bahwa roh tidak akan dapat dengan tenang meninggalkan dunia ini. Nenek sangat kebingungan tentang kebenaran Sukanya. Dia tidak yakin apakah Sukanya masih hidup atau mati. Tapi dia tahu satu hal yang pasti, bahwa dia akan menemukan semua jawaban di kamar suaminya. Dan pada suatu malam ketika Tuan Ratore sedang tidur di kamarnya, dia diam-diam mencetak kunci kamarnya untuk membuat kunci duplikat kamar itu. Dengan berhati-hati, dia berusaha masuk ke kamar itu. Dan ketika Tuan Ratore pergi untuk menghadiri beberapa bisnis, nenek tidak membuang-buang kesempatan itu. Ragini, lancang sekali kau. Berani-beraninya kau memasuki ruangan pribadiku dengan suamiku. Cukup. Ini adalah kesalahan terakhir yang kau lakukan. Ini tidak benar. Kau itu sudah mati. Perhiasan ini adalah milikku. Tuan Ratore adalah suamiku. Dan kau harus pergi. Aku tidak akan pergi. Lagi pula Tuan Ratore tidak akan membiarkanku pergi. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kami. Siapa yang bisa memisahkan sekarang? Kau? Kau jangan bermimpi bisa mengambil tempatku. Ragini! Apa yang kau lakukan? Beraninya kau ya? Tuan Ratore, hentikan! Tuan Ratore, hentikan! Kau ingin tahu yang sebenarnya? Dengarkan aku. Sukanya dan aku tercipta untuk satu sama lain. Aku tidak akan membiarkan dia mati selamanya. Dia akan tetap bersamaku sampai tubuhnya dikremasi. Dan aku tidak akan meninggalkannya. Sukanya? 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 Ayahku, aku mohon, aku ingin bersamanya selamanya. Di sana ada jalan. Ini bukan hal yang benar. Tapi setidaknya Tuan akan mendapatkan apa yang kau inginkan.
Aku tidak akan pernah mengkremasi sukanya. Aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun. Jadi tinggalkan aku sendiri. Sekarang ini, aku akan menceritakannya kepadamu. Kau mau tahu mengapa aku menikahimu? Aku menikahimu karena membutuhkan ahli waris yang dapat meneruskan warisanku dan mengurus kepemilikan leluhurku. Dengan menerima kondisi ini, aku akan memberimu semua kenyamanan di dunia. Jadi kau tidak bisa menjadi ratuku. Aku istrimu. Kita sudah menikah. Tolong beri aku kesempatan. Aku akan membuatmu lupa pada sukanya. Tuan Ratore, dia itu sudah mati. Aku tidak akan membiarkan dia merusak hidupmu untuknya. Biarkan sukanya pergi, Tuan Ratore. Bebaskan dia. Jiwanya akan beristirahat dalam damai. Aku akan membebaskanmu sebagai gantinya. Tuan Ratore! Jangan, Tuan Ratore! Tuan Ratore! Lepaskan aku! Tuan Ratore! Tuan Ratore! Lepaskan aku! Tuan, apa yang Tuan lakukan? Tuan! Tuan Ratore! Lepaskan aku! Ragini! Seharusnya aku sudah membuangnya sejak dulu. Tuan, tolong ampuni dia. Biar aku yang bicara dengannya. Tolong jangan bunuh dia, Tuan. Kau jangan coba-coba mencampuri urusan keluarga kami. Kurang ajar kau. Pergilah. Kau hanya seorang budak di sini. Jangan sampai kau juga aku bunuh. Pergi. Malam itu nenek harus memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Haruskah dia melindungi suaminya dan segera pergi meninggalkan tempat itu? Nenek berpikir bahwa Tuan Ratore adalah suaminya yang sah. Tapi dia telah menikahi suaminya sesuai dengan adat istiadat yang ada. Dia merasa cukup yakin bahwa sukanya sudah membuat Tuan Ratore melakukan semua itu. Satu-satunya cara untuk membebaskan jiwa sukanya adalah dengan membakar tubuhnya dengan segera. Nenek merasa takut sekali jika dia mencoba melakukan semua ini, rahasianya akan terungkap. Apa? Apa yang ibu katakan? Tapi bagaimana bisa? Ibu menuduh Tuan Rator berbuat salah? Tolong percayalah. Ayo ikut denganku. Kau bisa melihatnya sendiri. Tolonglah. Inspektur, bagaimana kau bisa percaya pada kata-katanya? Bagaimana kau bisa percaya bahwa aku bisa melakukan hal seperti itu? Apakah Anda pikir aku ini sudah gila? Justru istriku yang sudah gila. Dia tidak bisa membedakan antara realitas dan mimpi. Bahkan aku sedang mengajukan laporan kehilangan dia. Tapi kenapa Anda meragukanku? Inspektur, tolong jangan percaya padanya. Pergi dan periksa kamarnya. Silakan saja. Lakukan tugasmu, Inspektur. Ayo. Di sini. Bagaimana hasilnya?
Apa kau senang sekarang? Inspektur percaya pada kata-kata dari wanita gila itu? Apa aku benar, pengasuh? Iya, dia benar, Inspektur. Ragini mengatakan kalau dia bisa melihat hantu sukanya. Dia juga bilang kalau dia bicara dengan hantunya. Ragini, apa itu benar? Iya, Inspektur. Aku memang sudah melihat hantu sukanya. Aku minta maaf telah mengganggumu. Katakan padanya untuk tidak melakukannya lagi dan berikan perawatan. Aku mau kunci dia di kamarnya. Kalau dia tidak bisa dibawa ke kamar dengan mudah, aku akan mengirimnya ke rumah sakit jiwa besok. Kau bisa terhindar dari peluru Tuan Ratore. Tapi kau akan lihat apa yang terjadi padamu. Mereka akan membuktikan bahwa kau gila. Kau mengacaukan semuanya. Juga untuk perhiasan pernikahan. Kami bisa hidup bersama dengan tenang. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk hal itu. Jadi rasakanlah apa yang akan terjadi padamu. Mereka ingin mengirim nenek ke rumah sakit jiwa keesokan harinya. Jadi, nenek tahu bahwa dia ingin sekali melakukan sesuatu tentang hal itu. Maka harus melakukannya pada malam itu. Mereka telah menyembunyikan mayatnya. Mereka menyembunyikan mayatnya di suatu tempat. Dan itu tersembunyi di dalam istana. Mayat itu disembunyikan di ruang bawah tanah. Sebenarnya nenek tahu. Dengan melakukan itu, dia mempertaruhkan hidupnya. Bahkan kehilangan hidupnya. Tapi dia sama sekali tidak punya pilihan lain. Dewi, lindungilah suamiku. Aku harus bisa bertahan.
Ragini! Berhenti atau aku tembak kau sekarang juga. Jangan banyak berpikir, sayang. Tembak dia secepatnya. Tembak dia sekarang. Tuan Ratore, kenapa kau tidak mengerti? Aku tidak peduli kalau aku mati. Tapi aku tidak bisa membiarkan hidupmu seperti ini. Setelah jiwa sukanya dibebaskan, kau juga akan bebas. Lakukan sesuatu, sayang. Kau harus ikut denganku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau harus ikut bersamaku, sayang. Bagaimana jika kita tidak bisa bersama di dunia ini? Mungkin kita berdua akan bertemu di dunia lain. Tuan Ratore! Tuan Ratore! Tuan Ratore! Tuan Ratore, bangunlah! Ayo bangun! Tuan Ratore! Nenek selamat dari Tuan Ratore tepat pada waktunya. Pelurunya hanya mengenai pelipisnya. Tuan Ratore butuh waktu lama untuk pulih. Tapi dia membuat pemulihan penuh mental maupun fisiknya. Seiring waktu, nenek memenangkan hati Tuan Ratore, yaitu yang menjadi kakekku. Dan kemudian mereka hidup bahagia. Menurut ahli paranormal, Venus Sandal, kematian adalah akhir kehidupan. Setelah kematian, jiwa menjadi bebas dari tubuh dan kemudian ada kelahiran kembali berkali-kali. Jika seseorang begitu kuat dalam mencintai seseorang sehingga jiwa menolak untuk meninggalkan dunia orang hidup demi cintanya yang diinginkan ini. Kasus yang terkenal adalah kasus dari Karl Tanzler. Dia disimpan di tubuh istrinya yang sudah mati, sehingga tubuh dan juga jiwanya tetap berada di dunia orang hidup. Jika ada kesepakatan bersama antara hidup dan yang mati, dan tidak membahayakan orang lain di sekitarnya, seharusnya tidak benar-benar terjadi. Tetapi jika itu terjadi, maka kami tidak boleh diganggu.